warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Ruang Tamu RRI Malang, pemirsa dan juga pendengar yang luar biasa ya. Hari ini hari yang cukup berbahagia karena saya bertemu dengan dua orang yang super. Wah, super apa nih? Amin. Super bermanfaat tentunya. Insya Allah, ya. insya Allah. Amin. Baik, Super kali juga. ini sudah ada dua narasumber di podcast Ruang Tamu RRI Malang. Ada Bapak Abdul Aziz selaku Kepala Cabang Lasnas Yatim Mandiri Cabang Malang. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Cindy. Ya. Baik, dan di sebelahnya lagi ada Bapak Endi Mahfud selaku staf program Yatim Mandiri Cabang Malang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua nggih? Alhamdulillah sehat Mbak Alhamdulillah. Cindy. Mbak Cindy juga sehat ya? Alhamdulillah sehat juga Bapak. Tapi Alhamdulillah. Malang kali ini memang cuacanya agak sedikit sering berkabut ya Pak ya? Ekstrim. Oh, gitu ya. Agak ekstrim ya dinginnya ya. Ya. Tapi kalau di sini dingin nggak Pak? Dingin, malah hemat ya, hemat listrik. Gak pakai AC, gak pakai kulkas bisa di sini. Gak pakai Oke. apa? AC sama itu kipas angin. Baik, nah kali ini Bapak karena memang menjelang yang namanya Idul Kurban. Wah ini nggak jauh-jauh kita ngomongin soal kurban. Siap. Dan insya kali ini Allah. bersama teman-teman yatim mandiri kita akan membahas terkait tema kurban smart multi manfaat. Nah ini pasti banyak yang penasaran kenapa sih kok ambil tema tersebut gitu. Tapi sebelumnya kita harus mengenal dulu dong yatim mandiri itu dari mana asalnya dan kapan berdirinya Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Cindy. Perkenalkan kami dari Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Cabang Malang. Ya. Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Cabang Malang ini hadir di Malang kurang lebih tahun 2008. Ya. Insyaallah bermula dari teman-teman yang memang bahkan mungkin donatur ya. Di donatur Surabaya karena kita dulu pusatnya di Surabaya. Oke. Jadi Surabaya itu banyak donatur yang pindah ke Malang dan itu merequest apakah yatim mandiri tidak buka di cabang Malang. Nah dari permintaan beberapa donatur yang memang berasal dari Surabaya akhirnya kami buka cabang yatim mandiri Malang ini tahun 2008. 2008. Oke, tapi kalau awal berdirinya berarti udah lebih lama Kalau lagi ya awal Pak? berdirinya kita dari Surabaya Dari Surabaya. tahun 1994 ya Pak Endi. 94 ya. 94. Lama itu. sekali ya. Bahkan Vakum 2 tahun kalau nggak salah itu ya. itu awalnya bukan yatim mandiri, Mbak. Awalnya memang berangkat dari kepedulian kita terhadap para guru-guru panti. Iya. Dulu kita punya nama YP3IS. Ini Pak Edi ini dulu sebagai staf program yang mengawali itu. Oke. Beliau bahkan hafal betul singkatan dari YP3IS itu. Apa itu, Pak? Yayasan Yayasan Pembinaan Iya. dan dan Pengembangan Pengembangan Panti Asuhan Islam. Surabaya ya. Dulu Waktu itu. visi misi kita Baik. itu setiap program kita salurkan ke panti. Mhm. Sejalan perkembangan kebutuhan daripada anak-anak yatim, Iya. ternyata anak-anak yatim yang ada di luar panti juga membutuhkan program-program YP3S pada waktu itu. Sementara visi misinya YP3S dulu itu hanya untuk anak-anak yang ada di panti. Oke. Tentu akhirnya beberapa pengurus dan pembina punya inisiatif bagaimana program ini juga bisa bermanfaat untuk anak-anak yatim yang di luar panti. Maka tahun 2008 YP3S ini berganti nama Iya. menjadi yatim mandiri. Oh, jadi awal mulanya bukan langsung yatim mandiri gitu ya Pak ya? Bukan yatim mandiri, YP3S. Nah, dulu secara lingkup penyaluran itu hanya kepada panti asuhan. Sementara kita melihat anak-anak yatim yang di luar panti asuhan ini juga banyak yang butuh kemanfaatan dari dana donasi yang dititipkan kepada yatim mandiri pada waktu itu. Baik. Sehingga pembina merubah nama itu dari P3KS menjadi yatim mandiri. Jadi lebih luas lagi Lebih luas jangkauannya ya Bapak jangkauan ya? manfaatannya, gitu loh. Pemanfaatannya juga lebih Pemanfaatannya. luas. Baik. Jadi insya Allah tahun 2005 ini yatim mandiri sudah berumur 31 tahun Mbak Cindy. Wah, luar biasa sekali. Alhamdulillah. Mohon doanya mudah-mudahan tetap kita bisa mengemban amanah dari donatur Amin. ini karena memang
Yatim Mandiri ini bukan lembaga profit, bukan lembaga bisnis. Semua program-programnya itu adalah atas amanah dari para donatur, termasuk program kurban ini. Luar biasa. Baik, kalau Pak Abdul Aziz sendiri dengan Pak Endi sendiri ini di Malang ini sudah lama belum Pak? Kalau saya sendiri setingkat kepala cabang Ya. itu memang dimutasi. Oh, ada mutasinya Ada juga nih. mutasi Udah pernah juga. keliling kemana aja nih Pak? Alhamdulillah, saya berangkat dari Surabaya, Mbak Cindy. Iya, Gabung di Yatim Mandiri tahun 2006. dari pusatnya? Dari pusat, saya diamanai untuk menjadi kepala cabang di Jember. Iya, Terus pernah juga di Pasuruan, iya, pernah di Malang, pernah di Lumajang. iya. Ini 2025 per Januari saya mendapatkan amanah untuk di Yatim Mandiri Malang. Baik, sudah banyak kota rupanya Sudah yang banyak sudah kota. dijelajahi ya Pak ya. Insya Allah ya mudah-mudahan itu menjadi pengalaman tersendiri bersama teman-teman Yatim Mandiri. Baik, Gitu. oke. Nah, pemirsa dan juga pendengar podcast Ruang Tamu RRI Malang, kali ini memang kita sudah beberapa hari menjelang yang namanya Idul Kurban Kurban. atau Insya Hari Allah Raya tanggal Idul 6 ini, Adha. Mbak. Iya, tanggal 6 betul sekali Bapak. Nah, ini dalam perjalanan religius sampai dengan adanya Idul Kurban itu seperti apa sih Pak, ceritanya dulu kisah yang ada tentang adanya Idul Kurban ini Bapak? Dulu waktu awal-awal memang kita Idul Kurban Yatim Mandiri itu seperti biasanya para seperti masjid ya, kita dapat amanah kambing, dapat amanah untuk beli sapi, kita salurkan ke panti asuhan. Oke. Nah, semenjak berubah menjadi Yatim Mandiri ini, maka para pembina pengurus pada waktu itu mengubah konsep Oke, baik. dari yang semula kita salurkan berupa daging, Ya. itu kita olah menjadi waktu itu apa Pak Endi? Abon pernah, Abon. gede, iya. nugget. Saya Nugget pernah juga makan pernah. itu abonnya Abon. dari Yatim Mandiri. Oh, alhamdulillah. Pernah dapat ya? Pernah dapatnya. Baik. Itu awal 2008 Iya. kalau nggak Dan salah. 2008 semenjak kita ganti nama menjadi Yatim Mandiri. Yatim Mandiri. Maka daging kurban kita tidak menyalurkan langsung berupa dagingnya, Ya. tapi langsung kita olah dulu Berupa makanan yang siap berupa saji makanan ya Pak siap ya? saji. Jadi Seperti lebih itu praktis. awalnya lebih praktis. Oke. Berarti memang setiap tahunnya Yatim Mandiri ini selalu mengadakan gelaran dari Idul Kurban ini ya Pak ya? Betul. Setiap Yatim tahun. Mandiri di setiap event-event seperti ini alhamdulillah kita diamanai oleh donatur. Alhamdulillah tahun ini kita punya target untuk menyembelih 100 sapi nasional. Masya Allah, Tapi banyak nasional. sekali. Nasional. Senasional seluruh Senasional, Indonesia seluruh ya. Indonesia. Berarti ini cabang Yatim Mandiri ini sudah ada berapa nih Pak? Cabang Yatim Mandiri kurang lebih 51 cabang Oh, di banyak. 13 provinsi. Baik. Pak. Di Ini 13 salah provinsi. Malang ini salah satunya. Salah Salah satu satunya. cabang. Terbanyak di Provinsi Jawa Timur, Pak. Yang Jis, kalau nggak terbanyak provinsi Jawa salah. Jawa Timur. Timur terbanyak cabang. Jadi kalau di persentase di antara 51 cabang itu 28 sampai 30 itu ada di Jawa Timur, Mas Indi. Baik, baik, baik. Nah, biasanya kalau di kegiatan Idul Kurban nih Pak, apa saja sih program-program dari Yatim Mandiri ini sendiri, khususnya di cabang Malang ya Pak ya? Oh, di cabang Malang. Alhamdulillah untuk kurban sekarang lebih bervariasi. Kita akhirnya mulai 4 tahun terakhir ini juga tidak menghilangkan tradisi lokal. Ya. Nah, apa programnya diantaranya memang fokus utama kita itu adalah super gizi. Oke. Jadi bagaimana daging kurban itu kita olah menjadi sosis dan kornet. Jadi tahun ini kita akan mengolah daging itu menjadi sosis dan kornet. Itu prioritas utama. Jadi donatur kita ajak ya, awal kita prospek donatur itu kita ajak untuk ikut program ini dulu Pak Cindy. Bagaimana daging ini kita melihat fenomena yang terjadi di masjid-masjid, kadang di sekolah-sekolah atau di lingkungan kita banyak sudah daging-daging yang kadang sampai overload ya di daerah-daerah tertentu. Maka perlunya kita membuat bagaimana daging ini bisa berjangka panjang. Baik. Nah, pilihan kami jatuh kepada pengolahan daging kurban menjadi sosis dan kornet. Dan untuk penyembelihannya itu bukan di Jawa Timur. Di mana Pak?
di Bali. Oh, di Bali. Karena Itu kita- semua senasional. Senasional. Oke. Kita ambil di Bali dan sapinya sapi Bali Ya. dan kita kerjasama dengan PT Pronas untuk mengolah dari daging Daging tersebut. tersebut menjadi sosis Wah. dan kornet. Tapi juga tidak menutup kemungkinan kita juga mengakomodir keinginan para muzaki. Kita anggap muzaki Iya. atau donatur. Iya. Ya, donatur. Jadi kita juga melayani kurban lokal ya Pak Indi ya. Iya. Nah, kalau kurban lokal ini disalurkan kemana Pak Indi? Ini nggak salah Pak Indi. Ke banyak ini kita mungkin ya ke panti-panti. Iya. Ada panti-panti, ada sekolah-sekolah, ada juga kalau donatur ketika minta kurbannya, hewan kurban itu pengen mereka menyalakan sendiri ya kita kasih kuota. Oh, Ya, seperti begitu. itu ataupun ya ada juga program kun ya Pak ya, kun. Namanya. Nah, untuk Kun. lokal namanya kun. Kun. Cool. Kurban untuk negeri. Kurban untuk negeri. Kun. Ya, Oke, itu baik. namanya korban lokal. Oke. Kita menyediakan kambingnya, donatur yang berniat kurban ke kami, Ya. ditransfer ke kami, kita kirim domba, kita bekerjasama dengan penggemukan ternak di Poncokusumo, Di mana itu, Pak? di daerah Poncokusumo Poncokusumo itu tumpang naik dikit. Oh, di ada- Malang. Iya, di Malang. Nah, gitu. Jadi donatur yang membuat niat tidak mau ikut program super gizi ini, Ya. ya kita arahkan tetap Bisa kita juga ya, layani. Pak ya, dilayani. Nggih. Dan itu nanti disalurkan ke panti-panti, disalurkan ke sekolah-sekolah, disalurkan ke instansi-instansi seperti itu. Jadi beliau langsung melihat sendiri para donatur itu kambing-kambingnya ada Kambing-kambingnya. memang Kita kirim fotonya, dikirim. kita transfer ke Yatim Mandiri, Ya. langsung dikirim. Kemana permintaannya para donatur? Kadang donatur nggak mau dikirim ke rumahnya. Pak, saya kurban di Yatim Mandiri, tapi tidak untuk kami. Dikirim Serahkan, kemana? disalurkan, distribusikan, terserah ke Yatim Mandiri. Oh, Nah, kita begitu. kerjasama dengan panti asuhan. Baik. Seperti 30 tahun yang lalu kita kerjasama dengan panti asuhan. Kita juga melayani permintaan donatur, ada kurban untuk Palestina. Oh, Iya. jadi sampai Palestina juga Iya, Palestina. jadi dapat manfaat dari Idul Dapat Kurban manfaat. ini ya, Yang Pak penting ya. itu akad dari donatur karena kita tawarkan program itu. Loh, kok ada program Yatim Mandiri untuk Palestina? Iya. Ada yang tertarik. Oh, baik. Nah, kita kirimkan kerjasama dengan beberapa organisasi yang ada di Palestina. Ya, kita kirimkan uangnya, mereka yang beli sapinya, yang mereka yang beli dombanya, mereka yang nyembelih, kita hanya mengirimkan uangnya kepada mereka. Kita dapat laporan berupa video, berupa foto, berupa gambar dari teman-teman yang ada, relawan yang ada di Palestina. Berarti tetap terpantau ya Pak, Tetap walaupun sampai ke terpantau, Palestina ya. gitu, oke. Ini ngomongin soal super gizi kurban ya, kurban smart multi manfaat. Yang namanya multi itu kan banyak ya Pak ya. Iya, betul, betul. Nah ini tapi mungkin pertama kali ya Cindy tahu ini ada pengolahan daging kurban bisa menjadi apa nih Pak? itu kare. Kare, ya, dan betul, ini ya, yang kare. satu sosis Sosis, gitu ya. betul. Tapi memang sudah ada Pak hukum untuk pengolahan daging kurban ini sendiri? Diperbolehkan atau tidak? Gitu ya, makasih Mbak Hindi. Memang kalau di zaman Nabi kan nggak ada ya pabrik kornet ya, nggak Ya, ada. betul. Hanya memang hadis yang kita pakai dan itu sudah melalui dari Dewan Syariah kita. Ya. Jadi kita di Yatim Mandiri memang ada Dewan Syariah. Mhm. Hadis Nabi yang dipakai oleh Dewan Syariah kita bahwa dulu di zaman Nabi pernah memerintahkan salah satu sahabat, bahkan mungkin sahabat Ali ya, bahwa jangan habiskan daging kurban itu Ya. di hari tasyrik, tapi disuruh awetkan. Baik. Nah, pengawetan itu tentu di zaman Nabi nggak sama dengan sekarang. Kalau sekarang kita kan pakai freezer ya. Dan di zaman Nabi mungkin beda para pengawetannya. Nah, pengawetan itu kita artikan bahwa usahakan daging kurban itu jangan hanya hari tasyrik dihabiskan. Kalau bisa sepanjang tahun bisa ada yang manfaat untuk dari daging kurban. Baik. Nah, tentu di kita nggak mungkin hanya mengawetkan dagingnya, diletakkan di freezer, itu mau dititipkan di mana itu kan gitu. Betul. Sehingga tentu sesuai dengan perkembangan zaman. Apa yang dibutuhkan sekarang biar daging yang kita olah ini bisa berbentuk pengawetan, maka kita pakai pilihan yaitu kare dengan sosis ini. Bagaimana kok dikatakan multi manfaat? Bedanya multi manfaat itu bahwa
daging kurban yang diamanahkan oleh donatur kepada yatim mandiri itu bisa multimanfaat sepanjang tahun. Baik. Ini kan tahun kemarin Mbak Cindy. Oh, Yang dipegang oleh kita ini adalah baik. daging kurban tahun 2024. Baik. Sampai sekarang masih bisa awet dan bisa Dan dinikmati oleh layak anak-anak. dinikmati ya Pak ya. Karena kita melihat fenomena daging-daging kurban yang sekarang kita perhatikan ya di Iya. sekeliling kita itu sampai ada yang overload, ada Iya. yang sudah salah satu kita mungkin ya Iya. dapat dari masjid, dapat dari ini, dapat dari beberapa tempat. Iya. Nah itu kalau bagi yang tidak punya freezer kan bisa jadi jebol freezernya, Betul. Bisa basi juga. bisa basi. Nah Baik. manfaat dari daging yang dikemas menjadi dalam bentuk sosis ini itu nanti bisa buat program-program bantuan gizi kepada anak-anak yatim penerima manfaat yang lain seperti itu. Nah, ini kalau ngomongin soal multi manfaat memang tadi bermanfaatnya untuk jangka panjang ya Pak ya. Jangka panjang. Dari beberapa daging kurban yang memang sudah diolah di Bali ya, berarti proses sembelih di Bali, Iya. proses pengolahannya juga di Bali. Proses pengolahan di Bali, RPH-nya Bali. Bahkan RPH yang di Bali itu bagus. Satu hari bisa 100 kambing, bisa 100 sapi nyembelihnya. 100 sapi. Satu hari. Berarti khusus yang dijadikan makanan siap saji ini daging sapi saja ya Pak ya? Dagingnya, daging. Kalau yang kambing? Kalau Yang kambing dari donatur? mungkin bisa, tapi kita nggak melayani karena terlalu banyak ditulang nanti. Jadi langsung diberikan fresh gitu ya Pak ya, setelah dipotong, Dipotong ya. disembelih, dibagikan langsung ke masyarakat yang dituju. Kalau yang yang di Bali itu Sapi atau gini. domba Kalau itu? yang domba, yang Yang ditanyakan domba. Mbak Cindy. Oh, yang domba, kalau yang domba lokal, Mbak Cindy. Oh. Kalau yang domba baik. lokal. Jadi Malang dapat diamanai berapa sama donatur, Ya. misalkan 10. Ya kita belikan 10. Nah, yang dari 10 itu kita kirim sesuai dengan permintaan pekurban. Oh, baik, Itu. baik. Nah, Oke. kalau yang sapi ini, kenapa kok bisa 100 sapi? Itu sebenarnya donatur nggak beli sapinya. Kita tawarkan patungannya Baik. dengan harga kurang lebih 2.850.000 Per orang. per orang. Patungan. Baik. Patungan. Nah, donatur kan transfer ini ke kita. Baik. Oke, transfer kita jumlah pekurbannya yatim mandiri berapa? Kurang lebih 1.500. Itu Iya. dibagi 7 nanti. Oh, seperti itu. Seperti Malang, amanah donatur hari ini kurang lebih 40. Itu dibagi 7. Baik. Berarti kalau dibagi 7 kurang lebih ada 6 sapi. 6 kurang 2 patungan. Itu digabung di seluruh Indonesia nanti Mbak Cindy. Akumulasi. Diakumulasi itu yang dijadikan dijadikan olahan kare dan sosis. Baik, baik. Nah, kalau yang sifatnya domba kita enggak bikin seperti Nggak itu. bikin ya, jadi Iya. memang khusus sapi Khusus ya. daging sapi karena memang perbandingannya antara 7 kambing dengan 1 sapi itu beda jauh secara perbandingan dagingnya. Baik. Karena banyak di tulang lah. Kalau dijadikan kalau kita daging kambingnya itu. Baik. Seperti itu. Dari keunggulan super gizi kurban ini apa saja sih Pak? Untuk yang ini biar Pak Endi mungkin diantaranya Pak Endi Ya, biar jadi kalau untuk kemasan yang super gizi kurban seperti tadi itu multi manfaat itu ya salah satunya itu jangkanya, Iya. jangka waktunya, Baik. dan itu pun berhubungan jangka waktu pemanfaatan itu kurang lebih kita tahan sampai 2 tahun. Baik. 2 tahun itu kita tidak hanya untuk anak-anak binaan kita. Jadi program kita kan banyak. Iya. Ada paket gizi, ada kemanusiaan, Iya. seperti itu. Jadi kalau ada mungkin gunung meletus, Iya. banjir, itu nanti ini bisa jadi solusi untuk pengganti makanan Pokok. Pak. Kalau makan pokok mungkin kurang ya, soalnya Kurang ya. makan pokok kan kita tetap nasi, Nasi, jagung. Nah ini mungkin juga sebagai tambahan Lauk ya, Pak, ya. lauknya, Baik. seperti itu. Multinya itu di situ. Jadi Multinya di nggak situ. hanya waktu, tapi penerimaan manfaatnya juga lebih banyak insya Lebih Allah. banyak. Seperti itu. Baik, nah ini dari kemasannya sendiri kan sudah bagus ya Pak ya. Ya, Mungkin alhamdulillah. nih dari pemirsa ataupun pendengar dari podcast RRI Malang tanya ini dijual juga nggak sih Pak sebenarnya?
Jadi gini Mbak Cindy, mohon maaf. Jadi ini kan ada logonya Yatim Mandiri ya. Iya, betul. Maka perusahaan-perusahaan juga belikan bisa ya. menempelkan logo ini Iya. karena kita juga menawarkan produknya ini untuk perusahaan, misalkan dia kepingin ada di produk ini, itu bisa sinergi dengan kita. Baik. Dengan minimal nitipkan amanah itu 3 sapi. Mhm. Baru logo perusahaan kita tampilkan di sini. Iya. Gitu loh. Hanya bedanya memang secara harga beda. Oke. Itu namanya kita sebut dengan korban korporat namanya. Oh, begitu. Ya mohon maaf, ini di sini juga disebutkan nih, tidak diperjualbelikan. Tidak Oh, diperjualbelikan. sudah ada tulisannya ya. Iya. Oh, baik. Ini ya di belakang sini ya. Iya, Tidak jadi- diperjualbelikan. Iya. Oh, Seperti jadi kalau ada itu. yang tanya harga nggak ada harganya ya, Pak Gak ya? ada harganya. Dan ini Karena diberikan 95% daging. Baik. Daging. Jadi nggak banyak tepungnya. Makanya memang betul-betul kita bikin bahwa ini tidak boleh sama dengan yang sosis yang seperti yang dibeli oleh anak-anak. Kalau mungkin dirupiahkan ini kurang Iya. lebih 50.000 ini. Kalau dirupiahkan. Oh, iya iya iya. Karena memang baik. lebih banyak di ini. Ya, multi manfaatnya lagi Oke. saya tambahkan dari Pak Indi tadi, Mbak. Kita ini punya program rutin tiap bulan. Iya. Kita keliling ke sekolah-sekolah, kita keliling ke panti-panti, kita keliling ke pondok, ya untuk melaksanakan program bantuan gizi. Oke. Ada pemeriksaan gizi, pemeriksaan apa? Kesling. Kesling ya, kesehatan keliling. Pemeriksaan. Apa itu? dan Oh, pengobatan. Kesling, kesehatan keliling. Kesehatan Betul. keliling, memeriksa secara gratis, kita Baik. bawa ini. Baik. Gitu loh. Dan yang paling terasa itu ketika ada program kemanusiaan seperti kepaling bencana Semeru, Mhm. kita Ya. terjun di sana, Mbak. Baik. Sebagai sebagai Bentuk bentuk kepedulian. kedaruratan kita kasih sosis mereka. Kenapa? Sosis ini tidak harus dimasak, sudah bisa dikonsumsi secara bisa dibuka langsung. mungkin Pak Aziz. Kalau Biar mau tahu dibuka pemirsa. silakan, bisa. Oh, Nah oke, nanti oke, cara bukanya oke. seperti ini ya. Biar pemirsa atau Pemirsa dan pemirsa, pendengar. ya, biar tahu juga, Biar mungkin tahu juga tertarik, isinya dan nggak ya. penasaran Tapi ya. ada airnya ini, Mbak. Oh, Jadi ada seperti airnya. itu ya. Ya mungkin nanti bisa Nanti bisa dibuka sendiri kali ya di rumah ya. Ini ada ini ada airnya. Baik. Biar nanti kalau yang yang kare ini bisa juga dikonsumsi langsung. Jadi langsung aja ditaruh di atas nasi gitu ya, Pak ya? Bisa langsung di atas Oke, nasi. seperti ini bentuknya. Mbak Cindy. Oh, Mungkin jadi seperti ini ingin ya. tahu mungkin. Pemirsa dan pendengar bisa ya. dikeluarkan mungkin intinya? Oh, seperti ini tapi Bisa kayaknya dikeluarkan? kalau- Oh, dikeluarkan. Iya, Ya, mungkin nggak apa-apa bisa. ambil Nggak satu. apa-apa. Ah, ah. Makasih ya. Oke, seperti ini. Nah, Oh. rasanya Mbak Cindy mungkin penasaran juga. Harus dicobain. Ya, Boleh. biar tahu testimoni. Testimoni. Insya Allah dijamin. Luar biasa. Ya, jamin. Memang rasanya rada aneh ya, karena memang asli daging. Ya, baik. Nah, anak kecil kadang beradaptasinya, kok begini rasanya? Karena Iya, memang iya. betul-betul daging gini. Oke. Seperti Ya itu. mungkin ini sekedar tambahan ya. Ya. Ini airnya ini sebagai pengganti pengawet ya. Bukan baik. sosisnya ada pengawetnya, tapi Ya. ini airnya sebagai bahan pengawet. Jadi bukan untuk diminum. Soalnya kemarin ada informasi kok diminum seperti itu. Oke. Memang rasanya enak sih. Oke, baik. Ini kalau biar lebih nikmat nanti ketika jam istirahat bisa digoreng nggak apa-apa. Oh, digoreng juga bisa. Digoreng, dibuat Nanti campuran bakso, campuran sop mie gitu seperti ya. itu. Oke. Tinggal lep ini. Baik. Nah, ini kalau dari pemerataan ya, Pak ya. Mungkin kan di seluruh Indonesia itu dengan adanya kurban dari yatim mandiri yang sebanyak itu gitu kan. Apakah ini langsung harus habis di tahun ini, di setiap tahunnya, atau yang tahun sekarang untuk dibagikan tahun depan atau bagaimana tuh, Pak? Jadi masa ini kita kan ada 2 tahun. Ya. Jadi selama 2 tahun itu bisa dipergunakan. Jadi, nah ini nanti yang bulan ini, tahun ini nanti kan masa tunggu pengolahan itu sekitar 3 bulan Pak Jes ya. 3 untuk sampai 2 jadikan. bulan. Seperti itu. Jadi memang stok- disyaratkan seperti itu. Jadi yang tahun kemarin ya Pak itu ya, tahun kemarin tuh disyaratkan nanti perkiraan ini kan kita bulan Juni ya. Iya. Nah, bulan Juni berarti yang untuk sosis dan kare yang hasil kurban 2025 itu diperkirakan kurang lebih bulan Agustus baru bisa launching. Nah ini
insya Allah sebelum Agustus sudah dihabiskan. Distribusikan lah. Sudah seperti distribusikan itu. biar nanti diganti dengan sosis yang baru. Baik. Tapi sebenarnya 2 tahun juga bisa. Oke. 2 tahun juga bisa ini kan sudah ada di situ kadaluarsanya di situ ada. Baik. Hanya sama tim program pusat dari Pak Endi juga bahwa usahakan sebelum produk yang baru datang, udah habiskan yang lama. Oke. Gitu. Takut nanti kalau sudah kecampur melebihi 2 tahun kan emang juga takut terjadi hal sesuatu yang tidak diinginkan. Maka Oke. kita habiskan nanti bulan Juli ini. Oh, baik begitu ya Pak ya. Nah, ini sebenarnya apa sih Pak manfaat kerjasama yang didapatkan dari donatur dengan yatim mandiri ini untuk Idul Kurban ini Pak? Kita sama-sama simbiosis mutualis gitu kan, istilahnya saling menguntungkan. Jadi pada intinya kita diamanai oleh donatur. Donatur butuh deh. Oh, saya kepingin kurban tapi kurban saya tidak hanya untuk tetangga mungkin, tapi juga untuk yang manfaatnya lebih besar lagi ke daerah-daerah terpencil yang mungkin jarang tersentuh oleh kurban. Atau mungkin ada yang ingin membantu saudaranya di Palestina, maka ditikan dan nggak mungkin dia sendiri pergi ke Palestina. Bawa sapi. Nah, bawa sapi atau Kambing. gitu, dia nggak punya channel di Palestina gitulah. Baik. Maka Yatim Mandiri sebuah lembaga yang memang sudah bersinergi dengan beberapa lembaga yang ada di Palestina, ya kita berikan info itu bahwa ada titipan amanah dari pekurban yang ada di Indonesia. Kemanfaatnya itu bahwa Yatim Mandiri membantu para pekurban atau membantu para donatur untuk menyalurkan kurbannya kepada mereka yang lebih membutuhkan sesuai dengan amanah daripada para kurban itu. Baik. Nah, manfaatnya ke kita, ya kita juga sebuah lembaga amil zakat yang memang sudah legalitasnya di Kemenak, di BAS itu sudah ada, tentu nanti akan ditanya. Ya. Dipercaya oleh berapa pekurban Yatim Mandiri tahun 2025. Nanti sebuah laporan untuk mereka. Gitu loh. Baik. Pada intinya Yatim Mandiri ada di tengah-tengah, Mbak. Menjembatani antara pekurban sama penerima manfaat. Kita ada di tengah. Itu di antaranya di situ. Ada 3 komponen yang memang terdiri dari pekurban, lembaga, sama penerima manfaat. Istilah agamanya itu muzakki, ya. Kita amilnya, setelah itu ada mustahiknya. Baik. Seperti itu. Nah ini bagi para donatur gitu ya Pak ya, atau pengkurban yang belum tahu alur kerjasama dengan Yatim Mandiri ini seperti apa Pak untuk alurnya supaya mereka ini mungkin tahun ini yang belum bisa berkurban, tahun depan ingin berkurban bersama Yatim Mandiri, seperti apa alur kerjasamanya nih Pak? Nah monggo nanti staf program alurnya seperti apa Pak Endi? Jadi untuk bagi para pemirsa yang pengen bergabung dengan kita, pengen menyalurkan hewan kurbannya kita, nanti bisa menghubungi teman-teman kita yang di lapangan. Ataupun mungkin bisa menghubungi kantor Yatim Mandiri Malang yang ada di Jalan Grand Candi Mendut, Kafling 17, Mojolangu, Lowokwaru, Malang. Seperti itu. Jadi selain itu misalkan dirasa kesulitan karena sudah mepet waktunya, kita juga ada program namanya tabungan korban TKM, tabungan korban M-nya apa? Ya, manfaat. Jadi seperti itu. Jadi itu bisa dicicil. Mungkin kalau harganya sekitar 3 juta misalkan, 3 juta dibagi aja 12 bulan. Mungkin ketemunya 300 atau berapa, tiap bulan 300, seperti itu. Tapi kalau mungkin ada rezeki lebih, mungkin bulan ini 500, monggo. Nanti pokoknya di pas ketika mendekati hari H, nah itu nanti kalau sudah lunas ya tinggal laporan ke teman-teman, nanti tinggal nyembelihnya. Atau kalaupun kurang ya mungkin bisa dilunasi seperti itu. Seperti itu. Dan ini kan jaraknya sudah tinggal berapa hari ya? Mungkin ada donatur, mungkin para pekurban, calon pekurban lah, pekurban mungkin masih bingung menyalurkan dan ingin seperti ikut. Nah ini boleh, ada 2 Pak.
Pertama di antaranya kita punya staf lapangan, ada 10. Iya. Bisa menghubungi di nomor kami. Nanti staf kami yang akan menjemput Baik. kurban dari Bapak Ibu para donatur yang mungkin belum memutuskan untuk berkurban. Iya. Seperti itu. Wah, ini sangat-sangat Mungkin nomor dipermudah WA-nya ya. perlu saya sebut mungkin. Boleh di-share Nanti Bapak. bisa disebut di bawah ini ya, mungkin 08 23 1324 5445. Baik. Nah, tinggal telepon, insya Allah petugas kami yang akan siap untuk menjemput ya kurban dari Bapak Ibu sekalian, pemirsa ya istilahnya kalau di Pemirsa sini. sekalian. Itu sampai hari tasrik plus 2, plus 2 Ya, atau plus 1? kita masih menerima sampai hari tasrik. Baik. Oke, seperti itu. Gitu loh. Kenapa? Karena kita sudah menyediakan sapinya di balik itu. Luar biasa sekali ya pemirsa dan juga pendengar podcast Ruang Tamu RRI Malang. Jadi kalau bingung-bingung mau kemana kurbannya, boleh langsung saja hubungi dari tim atau pengurus yatim mandiri ya yang ada di Kota Malang atau di sekitar Anda gitu kan ya. Karena memang yatim mandiri ini sudah tersebar luas di seluruh Indonesia. Baik. Hadir untuk Anda pokoknya ini. Hadir untuk Anda gitu kan ya, dan harus cobain ini nanti ya, semoga dapat ya kebagian ya. Bisa ngerasain mungkin. Iya, baik. Berarti abonnya yang kemarin udah jadi kita untuk produksi Nggak jadi, abon Pak? cuma satu kali edisi kayaknya. satu kali edisi. Tahun 2008. Coba ya. Baik, akhirnya berubah menjadi sosis sapi dan juga daging kari nih ya Pak ya. Kari. Kari Pernah kita kurban. kornet juga pernah. Kornet juga pernah. Nugget pernah. juga. Baik, tapi ternyata yang Jatuh lebih ke iya, Yang lebih paling tahan lama tahan itu lama memang ini ini, ya, sosis dan juga daging kari ini Daging ya. kari. Baik. Dulu pernah juga awal-awal sosis tuh Pak, bungkus plastik. Ya. Tapi nggak tahan lama. Nggak tahan lama, baik. Jadi harus dari pabrik harus ditaruh Langsung. di freezer baru tahan. Nah, ini akhirnya hasil dari evaluasi kita akhirnya jatuh kepada pengkalengan ini. Baik, oke. Wah, ini ternyata waktunya juga nggak terasa hampir berakhir gitu kan. Mungkin ada pesan-pesan khusus atau ada yang belum tersampaikan dari Yatim Mandiri? Monggo silakan. Terima kasih kepada para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah. Tentu kami dari Yatim Mandiri mengucapkan terima kasih kepada para pekurban yang sudah mengamanahkan kepada kami. Kami masih membuka peluang sampai hari tasyrik. Mudah-mudahan kita berharap para pekurban, para penerima manfaat kami yang mengelola diberikan kemudahan oleh Allah, dan mudah-mudahan kurban tahun ini yang sudah dititipkan kepada kami diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja dari kami Mbak Cindy. Baik, terima kasih banyak Bapak, dan untuk pemirsa dan juga pendengar podcast Ruang Tamu RRI Malang, semoga dari Super Gizi Kurban yang diadakan oleh Yatim Mandiri ini bisa menyempurnakan ibadah Amin. di Ya Rabbal Idul Alamin. Kurban kali ini. Saya Cindy Desinta pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast RRI Ruang Tamu bersama RRI Malang tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.